Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak hebat? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria, Allahu Akbar. Anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar apa ya? Kita akan belajar bentuk energi, persebaran sumber daya alam, hak dan kewajiban terhadap lingkungan dan negara, menulis laporan, serta belajar tempo dan birama. Ayo kita belajar bersama-sama ya. Anak-anak, Indonesia memiliki kekayaan alam yang cukup melimpah. Salah satunya sumber energi. Minyak bumi, gas alam, arus sungai, dan sinar matahari merupakan sumber energi yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas. Energi dapat berubah bentuk. Perubahan bentuk energi inilah yang dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya setrika. Energi listrik yang dialirkan akan memanaskan lempeng logam pada setrika, sehingga setrika dapat digunakan untuk merapikan pakaian. Berikut adalah contoh perubahan energi dan pemanfaatannya yang ada di sekitar kita. Energi kimia dari baterai membuat remote televisi dapat digunakan untuk menghidupkan televisi. Energi kimia dari baterai diubah menjadi energi listrik. Energi sinar matahari dimanfaatkan oleh panel surya dan diubah menjadi energi listrik. Energi listrik tersebut digunakan untuk menyalakan peralatan listrik di rumah. Energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Energi gerak berasal dari roda sepeda yang dikayuh. Energi tersebut akan menggerakkan dinamo dan mengubahnya menjadi energi listrik. Energi listrik ini kemudian digunakan untuk menyalakan lampu. Perubahan yang terjadi adalah energi gerak menjadi energi listrik, kemudian menjadi energi cahaya. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengenal energi. Energi dapat mengalami perubahan dari satu energi menjadi energi yang lain. Selain itu, energi juga memiliki jenis yang beragam sebagai berikut. Energi panas dari matahari digunakan untuk mengeringkan ikan. Energi panas disebut juga energi kalor. Energi tersebut dimanfaatkan untuk mengeringkan atau memanaskan benda lain. Gitar menghasilkan bunyi karena terjadi perubahan energi, yaitu dari energi gerak menjadi energi bunyi. Energi yang dihasilkan oleh benda-benda yang dapat menimbulkan bunyi apabila digetarkan. Kipas angin dapat bergerak karena dialiri energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang memiliki arus listrik sehingga dapat menghidupkan peralatan elektronik.
Bentuk-bentuk energi tersebut dapat mengalami perubahan menjadi energi lain. Seperti contoh berikut ini adalah perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Kendaraan besar seperti bus, truk, mobil, dan sepeda motor dipasangi klakson yang berbunyi nyaring. Klakson terhubung dengan aki mobil. Pada klakson terjadi perubahan energi listrik ke energi bunyi. Anak-anak masih semangat ya belajarnya hari ini? Kita lanjut ya belajarnya. Seluruh wilayah Indonesia memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas dan dapat dimanfaatkan terus-menerus. Misalnya, air, angin, tumbuhan, hewan, dan sinar matahari. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan apabila telah habis dipakai membutuhkan waktu lama untuk menyediakan kembali. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ada yang berupa logam dan bukan logam. Sumber daya alam berupa logam antara lain emas, besi, tembaga, aluminium, dan perak. Sedangkan sumber daya alam bukan logam yaitu minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah bisa menulis laporan hasil wawancara. Sekarang kita ulangi lagi ya. Bagaimana langkah-langkah dalam menyusun laporan wawancara? Yang pertama, menuliskan topik wawancara, narasumber, pewawancara, serta waktu dan tempat wawancara. Langkah kedua, menuliskan daftar pertanyaan yang diajukan beserta jawabannya. Langkah ketiga, menuliskan kesimpulan dari hasil wawancara. Kita dapat mengetahui bentuk-bentuk energi beserta perubahannya melalui kegiatan wawancara. Bertanyalah kepada orang tua atau anggota keluarga yang lain mengenai informasi bentuk energi beserta perubahannya. Setelah kalian melakukan wawancara, kalian dapat menuliskan hasilnya dalam bentuk laporan. Anak-anak, menyanyikan lagu-lagu nasional dapat membangkitkan rasa cinta terhadap tanah air. Selain itu, rasa cinta tanah air juga dapat diwujudkan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang agar kelestarian lingkungan terus terjaga. Berikut contoh pelaksanaan kewajiban dan perolehan hak terhadap lingkungan hutan. Kewajiban terhadap lingkungan hutan. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. 2. Menggunakan sumber daya alam alternatif. 3.
Melakukan penanaman kembali hutan gundul. 4. Menerapkan sistem tebang pilih. Hak terhadap lingkungan hutan. 1. Memperoleh udara bersih. 2. Dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan. Terpenuhinya kebutuhan sumber daya alam sehari-hari. 4. Memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat. Selain terhadap lingkungan, kita juga memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Berikut adalah pelaksanaan kewajiban dan perolehan hak sebagai warga negara. Kewajiban terhadap negara. 1. Menaati peraturan. 2. Menjaga kelestarian lingkungan. 3. Wajib pajak harus membayar pajak secara teratur. 4. Mengikuti pendidikan dasar. 5. Membela negara. 6. Menjaga nama baik negara. Hak terhadap negara. 1. Menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di depan hukum dan pemerintahan. 2. Menikmati hidup layak dengan terpenuhinya semua kebutuhan hidup dengan baik. 3. Mengeluarkan pendapat saat musyawarah. 4. Mendapat kebebasan dalam memeluk agama dan melaksanakan ibadah. 5. Mendapatkan pendidikan yang layak. 6. Memanfaatkan sumber daya alam. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib mencintai tanah air kita. Banyak cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air. Misalnya, diungkapkan melalui syair lagu tentang cinta tanah air. Setiap lagu memiliki tempo dan birama. Ayo kita perhatikan penjelasan berikut ini ya. Tempo merupakan ukuran kecepatan dalam lagu. Lagu-lagu wajib nasional memiliki tempo yang beragam. Seperti lagu perjuangan yang memiliki tempo sedang dan cepat. Oleh karena itu, ekspresi wajah ketika menyanyikan lagu tersebut harus tegas dan semangat. Birama merupakan tanda pada awal para nada, biasanya terdiri dari 2 angka. 1 angka di atas garis ketiga dan angka yang lain di bawah garis ketiga pada para nada. Pada tanda birama, angka yang di atas menyatakan jumlah ketuk dalam satu birama, sedangkan angka yang di bawah menunjukkan nilai not yang menjadi satuan ketuk. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih kalian sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.